Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kefahaman, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari menjadi bermanfaat bagi kita dan bagi seluruhnya. Baiklah, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Ya, jadi mudah-mudahan sehat ya. Baik. Silakan, saya mau melihat ini yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah saya lihat penuh ini ya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian bisa berhadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tidak ada tidak hadir ya anak-anak ya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai beribadah kepada hari akhir, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir anak-anakku sekalian, yaitu iman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan nanti pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian bisa serius, ya, bisa memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan nanti anak-anakku sekalian dapat menjadikan pelajaran kita menjadi pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan anak-anakku sekalian, kehidupan dan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran tentang qadar ya. Masih ingat ya, qadar. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Apakah anak-anakku sudah membaca materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, mudah-mudahan sudah dibaca anak-anakku sekalian ya. Jadi paling tidak anak-anakku punya gambaran, peserta didik sekalian punya gambaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, nah ini semangat beribadah dengan meyakini hari akhir ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu setelah mempelajari atau mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat meyakini terjadinya hari akhir anak-anakku sekalian ya. Yang kedua, menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian ya. Baik, setelah itu ya kita akan sama-sama nanti ya dalam pembelajaran kita menyimak video yang akan saya tayangkan untuk memberikan gambaran kepada peserta didik sekalian bagaimana nanti akan terjadinya kiamat. Gambaran itu adalah gambaran terjadinya hari kiamat. Nanti anak-anakku simak video tersebut ya, analisis apa yang akan terjadi itu, apa yang akan dampaknya bagaimana ya. Nah, dari situ nanti dapat nanti anak-anak menyimpulkan. Baik anak-anak sekalian, nah sebelum kita melanjutkan kepada pemutaran video, ini ada gambaran sedikit dulu ya. Ini video apa tayangan tentang, nah ini foto yang pertama ini terjadinya banjir anak-anak sekalian ya, banjir bandang. Yang kedua gunung meletus. Yang ketiga adalah tsunami, dan yang keempat, gambar yang keempat ini adalah gambar tentang kematian anak-anak sekalian. Kita membicarakan tentang kiamat ya. Artinya ini gambaran terjadinya kiamat kecil yang terjadi di dalam lingkungan keseharian kita. Nah anak-anak sekalian, dari gambar ini ya, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian iman kepada hari akhir anak-anak sekalian ya. Yaitu iman itu mempercayai, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Itu iman. Yakin dulu kita. Sesuatu seperti hari kiamat itu kita harus yakini. Ya, iman kepada hari akhir. Iman itu yaitu meyakini anak-anak sekalian. Ya, kalau hari akhir itu adalah hari penghabisan anak-anak sekalian. Hari penghabisan
Ketika kita hidup di dunia ini, maka nanti akan ada hari akhir, anak-anakku sekalian. Ada ujung daripada hidup kita ini dan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian, nah, anak-anakku sekalian juga harus meyakini sepenuh hati ya, bahwa kejadian ini nanti akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah besok, lusa, dan kita tidak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari akhir, anak-anakku sekalian. Oke, baik. Ya, selanjutnya, ya, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama menyimak video ya. Bapak akan menayangkan video, yaitu yang berkaitan dengan proses pembelajaran kita, ya, tentang hari akhir. Simak baik-baik ya anak-anakku sekalian. Ini terjadinya. Inilah perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro dan ciri-cirinya. Percaya kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat merupakan hari di mana alam semesta beserta isinya akan hancur lebur menjadi debu. Setiap makhluk Allah akan melalui hari perhitungan dan mendapatkan pembalasan sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. 1. Tenggelamnya permukaan bumi di timur. 2. Tenggelamnya permukaan bumi di barat. 3. Tenggelamnya permukaan bumi di Jazirah Arab. 4. Keluarnya asap. 5. Keluarnya daza. 6. Keluarnya binatang besar. 7. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 8. Terbitnya matahari dari barat. Dan 9. Api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia. Serta 10. Turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ada dua macam kiamat menurut Islam yang perlu kita ketahui, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Keduanya memiliki pengertian dan tanda-tanda yang berbeda. Berikut ini penjelasannya. Kiamat kubro. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh alam semesta dengan segala isinya hancur dan berakhir. Kemudian berlanjut ke kehidupan akhirat yang kekal. Beberapa tanda kiamat kubro antara lain. 1. Matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian itu di saat tidak berguna lagi keimanan seseorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Seperti yang kita ketahui bahwa matahari terbit dari arah timur. Ketika hari kiamat sudah dekat, salah satunya ditandai dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. 2. Keluarnya dazal. 3. Munculnya binatang besar. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 6. Keluarnya api dari dasar bumi yang akan mengumpulkan manusia. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher onta daerah Busro. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kiamat sugro. Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil. Kiamat sugro merupakan berakhirnya masa kehidupan dari sebagian makhluk di dunia ini, baik secara individu ataupun kelompok. Berikut ini beberapa tanda-tanda kiamat kecil yang perlu kita ketahui. 1. Meninggalnya seseorang, sebab yang bernyawa pasti akan mati. 2. Terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami yang menimbulkan korban jiwa. Begitu dahsyatnya hari kiamat sehingga sangat penting bagi kita untuk tetap istiqomah dalam Islam dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
sudah menyimak video yang Bapak tayangkan ya mengenai hari akhir tadi. Jadi anak-anakku dapat gambaran ya betapa dahsyatnya kejadian hari akhir. Nah itu nanti anak-anakku sekalian, silakan kalian analisis, kalian nanti bisa mengambil iktibar, ya, mengambil pembelajaran dari video tadi. Bagaimana itu akan terjadi kepada kita semua ketika nanti di hari akhir. Nah baik anak-anakku sekalian, selanjutnya di sini dapat Bapak sampaikan begitu hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, yang pertama menyadari ya semua makhluk akan rusak dan akan hancur semuanya. Tidak ada yang akan tersisa anak-anakku sekalian. Ya, kita akan masuk yang namanya ke kehidupan akhirat yang abadi. Kedua, menyadari seluruh kehidupan manusia baik atau buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita ini akan dibalas nanti, akan diberikan reward. Apabila kita mengerjakan perintah Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran berupa pahala dan insya Allah surga. Apabila kita tidak mengerjakan itu anak-anakku sekalian, maka nanti kita akan bisa diberikan oleh Allah lewat yaitu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan harus disiplin ya, meningkatkan disiplin kita supaya nantinya ya setelah kita melihat video dan mempelajari ini, ya, kedisiplinan kita dalam kehidupan sehari-hari meningkat, ibadah kita meningkat. Nah, ya, kemudian perilaku kita harus kita jaga supaya jangan sampai melakukan perilaku yang tidak baik anak-anakku sekalian. Kemudian yang keempat, memberikan ketenangan dan ketenteraman ya. Jadi kita akan tentram ketika kita melakukan perbuatan baik, melakukan kegiatan yang positif, maka itu akan mendatangkan kebaikan dalam diri kita, ketenangan dalam diri kita ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, ya kita dapat mengendalikan diri, tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia. Nah, jangan hubut dunia anak-anakku sekalian. Ya, jangan hubut dunia. Boleh kita cinta dengan dunia, tapi ada batasannya. Ya, karena ini sementara. Kita akan menghadapi yang namanya dunia akhirat, kehidupan akhirat, yang dimana kehidupan akhirat tersebut yang akan abadi selama-lamanya. Ya, baik anak-anak sekalian, ya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kita pada hari ini, dan Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian nanti setelah pembelajaran ini, ya nanti tugas itu berupa silahkan nanti anak-anakmu di rumah, karena kita minggu depan akan melanjutkan pembelajaran ini, yaitu kita akan mengetahui nanti untuk pelajaran minggu ke depannya tentang hari-hari akhir itu, nama-nama dari hari akhir tersebut ya. Itu silakan nanti dikerjakan di rumah anak-anak sekalian ya. Dari pelajaran hari ini silakan anak-anakku membuat evaluasi yang nantinya dikerjakan di rumah, nanti Bapak bagikan nanti dengan anak-anak sekalian. Terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.